Wadidaw, halo, selamat datang di channel Aliansi Mugiwara. Akhirnya kembali lagi manga One Piece chapter 1024. Kali ini Oda Sensei memberi judul 1024 dengan judul seseorang atau yang tertentu. Chapter kali ini dimulai di lantai 2 Onigashima. Kita bisa melihat siluet bentuk seseorang di belakang ruangan tersebut, sementara bawahan Kaido berjatuhan dan mulutnya berbusa. Mereka melihat sekeliling, mencoba dan menemukan siapa yang menggunakan Haosoko Haki atau Haki Raja tersebut. Kemudian bentuk misteri bersuara, "Jika kau datang dengan semangat setengah-setengah, kau tidak akan bisa menjaga kesadaranmu sambil berdiri di depanku. Akulah yang mengalahkan dua Tobirompo." Bentuk siluet adalah Goldie Usopp hahaha yang muncul mengendarai Getter yang penuh buaya di kepalanya, dan dia hampir tidak bisa berjalan. Di sini Usopp mulai beraksi mencari nama, mencari panggung. Memang dia tidak mempunyai haki, tapi ingat para aliansi, dia mempunyai Hoki Raja. Hahaha. Berlanjut ke chapter selanjutnya. Nami, Utama, dan Speed bersembunyi di dekat Usopp. Speed mengungkapkan bahwa Haosoko Haki atau Haki Raja yang digunakan oleh Big Mom yang bertarung di bagian lain di lantai 2 atau bagian yang sama dengan mereka. Dia terkejut bahwa Haki Big Mom dapat mempengaruhi orang yang berada di lantai yang sama. Saking mengerikannya Haosoko Haki level Yonko. Ya, semua terdampak dan yang dimanfaatkan oleh Goldie Usopp. Dua Tobirompo seolah-olah dia yang mengalahkan, padahal dikalahkan oleh Big Mom dan senjata yang dimiliki Nami saat ini. Kembali ke cerita, Nami menghubungi Franky dengan denden musinya, yang dimana Franky berada di zona yang terhubung dengan lantai utama pertarungan di Pulau Onigashima. Dia masih tidak yakin dengan apa yang terjadi, namun pasukan Kaido mulai bergerak lantai utama menuju lantai utama pertunjukan. Franky melawan mereka bersama dengan bajak laut hati atau bajak laut Trafalgar Law dengan tujuan menghentikan pasukan Kaido agar tidak bisa pergi ke bawah. Berpindah ke lantai 3 di mana Black Maria dan Nico Robin bertarung sebelumnya kini benar-benar terbakar hebat. Saat beberapa chapter menonton adegan ini, kita diperlihatkan adegan Brook membawa Nico Robin saat mereka melarikan diri dari kobaran api. Nampaknya mereka baik-baik saja meskipun Nico Robin belum sadar diri setelah pertarungannya dengan Black Maria. Kemudian di mana Brook menghubungi Jinbe, yang mana Jinbe masih berada di lantai 4 kastil Onigashima. Di sana pertempuran masih berlanjut melawan bawahan Kaido. Jinbe bertanya mengapa Kaido belum kembali ke kastil dan siapa yang mampu melawan dan menahannya. Beberapa bawahan Kaido mencoba masuk melawan kobaran api yang berada di lantai lain, namun Kawamatsu dan pemimpin Yakuza melawan mereka untuk menghentikan masuk ke lantai utama panggung pertarungan dan pertunjukan Onigashima. Kemudian chapter berpindah ke atas Gunung Tengkorak Pulau Onigashima, yang dimana Yakuza no Kaido dan Yamato masih bertarung sengit, dan Yamato melancarkan serangan yang dinamakan serangan tersebut Narikabura untuk menyerang melawan ayahnya. Namun Kaido melawan serangan tersebut dengan serangan yang bernama Kongo Labura atau panah yang tak terkalahkan, yang merupakan serangan yang lebih kuat daripada Narikabura. Di sini terlihat Yamato mencoba menghentikan, namun serangan tersebut terlalu kuat dan akhirnya membuat Yamato terlempar jauh dan menabrak bebatuan. Kemudian Yamato bangkit dan pulih dari serangan Kaido tersebut. Lalu dia berbicara dengan Kaido. "Kau selalu ingin membunuhku," kata Yamato. Kaido pun menjawab, "Ya, itu benar. Ini bukan hanya pertarungan tentang keluarga. Jika kau masih menyebut dirimu Oden, maka kau harus siap bertarung melawanku." Mendengar jawaban tersebut,
Lalu Yamato bertanya lagi, apakah salah aku mengagumi Odin Kozuki? Dan terjadilah kilas balik Kaido dan Yamato berada di dekat Tori raksasa, di mana Tori raksasa itu adalah naga yang dihancurkan oleh es beberapa tahun kemudian. Yamato dirantai ke tiang kayu karena dia terus menyebut dirinya adalah Kujuki Oden. Dia terluka parah, dan wajahnya pun babak belur, dan dia terlihat sangat lapar. Penampilan yang sama seperti sekarang, yang beda hanya dia masih anak-anak. Di sekeliling kita bisa melihat di mana banyak bawahan Kaido jatuh dan mulutnya berbusa. Kaido pun berkata, "Haki Raja, kau memiliki potensi. Jika kau masih menyebut dirimu Odin, maka kau harus mati," jelas Kaido. Mendengar perkataan itu, Yamato menjadi sangat terkejut. Kemudian Kaido membawa Yamato ke sebuah gua. Kemudian Yamato dirantai di batu raksasa yang memiliki tali yang sangat besar. Dan Yamato yang masih anak-anak pun menangis. Dan ternyata di dalam gua tersebut ada 3 pendekar pedang atau samurai terkuat Wano Kuni yang telah ditangkap Kaido. Dan untuk saat ini kita hanya bisa melihat siluet mereka. Kemudian Kaido berbicara kepada mereka, "Jika ada di antara kalian yang ingin menyatakan menyerah, aku akan membiarkan keluar dari gua ini dan kau dapat bergabung dengan tentaraku." Dan setelah itu Kaido meninggalkan sebuah mangkok yang berisi makanan di tanah dan meninggalkan beberapa pedang di sampingnya sambil berbisik di dalam hati Kaido, "Dengan cara ini mungkin saja mereka saling membunuh untuk memperebutkannya." Kemudian Yamato berbicara kepada ayahnya agar Kaido melepaskannya, dan kemudian Kaido berkata, "Bukankah kau menyebut diri adalah Odin?" Dan setelah itu Kaido meninggalkan gua tersebut, yang dimana Yamato ditinggalkan sendirian dan bersama 3 orang samurai dalam keadaan perut yang lapar. Tapi aku juga adalah putra Kaido. Mengikat Yamato dengan mudah. Yamato mulai berkata pada samurai tersebut tentang siapa namanya, namun dia tidak menjawab. Samurai yang kalah tidak memiliki nama. Panggil saja Nanigashi atau seseorang yang tertentu. Inilah mengingatkan kepada kita tentang judul yang diberikan oleh Oda Sensei. Dan lanjut, saat samurai berbicara, kita bisa melihat jelas dia sangat mirip seperti Zoro saat ini, memiliki luka di mata kirinya dan memakai perban di kepalanya. Di chapter ini kita tidak disebutkan dengan jelas siapa dia, namun sepertinya dia adalah sang daimyo Shimotsuki Ushimaru. Oke guys, sampai di sini dulu para aliansi. Sampai bertemu lagi di chapter selanjutnya. Jangan lupa mari beraliansi dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Maka kami akan selalu mengingat kalian. Sampai jumpa lagi. Aliansi Mugiwara.